Hadirin dan hadirat sekalian, doa agar anak patuh dan insaf. Baca istighfar 100 kali ya boleh, ataupun 3 kali sekurang-kurangnya, mesti istighfar. Setelah itu baca sholawat, baca 100 kali. Tak bisa 100 kali, baca 20 kali, ataupun 3 kali pun jadi. Bahkan membaca sholawat ini Pak diperintah oleh baginda Rasul, pagi 10 kali, petang 10 kali. Total semuanya pagi dan petang 20 kali. Itu janji Nabi akan memberikan syafaat pembelaan pada hari kiamat. Nah, kalau kita dapati anak ini supaya insaf, supaya anak itu patuh mendengarkan cakap nasihat itu, baca doa ini. Setelah itu baca apa? Baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tapi yang paling bagus sambung. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Setelah itu baca ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Coba kita lihat ya apa maknanya. Dan tadi dibaca itu surah apa, ayat berapa? Yang pertama itu kalau mengatakan dia waladi, anak lelakiku, wahai anakku, ya sebut namanya, boleh sebut namanya. Tak sebut namanya boleh kalau itu anaknya sendiri ya. Kalau perempuan ya binti. Nah, yang kedua itu yang alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang mukmin untuk tunduk hati mereka mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Surah Al-Hadid ayat 16. Tengoklah Al-Quran yang lengkap dengan apa? Dengan terjemahannya. Kalau tengok tafsirnya lagi bagus. Kemudian diikuti dengan surah Ali Imran ayat ke-200. Ini bagus. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu dan tabahkanlah hatimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Bertakwalah, takut kepada Allah supaya kamu beruntung. Surah Ali Imran ayat 200. Selalu baca. Kalau misalnya kita tak hafal surah Al-Hadid tadi, yang hafal dan ini boleh dihafalkan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baca 3 kali, 3 kali terakhir.
Air siapa? Air orang yang mau yang mau agar anaknya tidak selalu keluar rumah. Kadang-kadang remaja anak kita ini, baik laki-laki maupun perempuan, anaknya balik lambat sampai malam-malam baru pulang. Ibunya gelisah, bapaknya ya susah, menyusahkan mak bapak. Betul tak? Anak, terutama anak perempuan, tak wajar lah anak perempuan balik sampai malam-malam kan? Pasal apa? Bimbang, takut dia jual. Jual apa Pak? Jual dirinya. Kalau laki-laki mau jual apanya? Betah laki-laki tak bimbang sangat, tapi takut bergaul dengan orang-orang narkotik, morfinis. Alhamdulillah, bahaya. Kan telah saya terangkan bahayanya dadah dan semua jenis narkotik, termasuk minuman keras. Bimbang kalau laki-laki juga. Lebih berbahaya, lebih membimbangkan kalau anak perempuan balik lambat. Betul tak? Kenapa? Takut mabuk dan dipengaruhi oleh kawan-kawannya, bisa jadi apa? Penzinahan, waliyadzubillah, ataupun menjual dirinya. Maaf saja Pak, bapak-bapak ini mau jual apanya? Tak ada yang beli. Kalau perempuan bisa jual dirinya, kadang-kadang kasih free. Waliyadzubillah. Ini bahaya Pak, menyusahkan mak bapak dan masyarakat jadi malu. Betul tak? Katanya orang muslim sih. Makanya kita jangan terpesona hanya dengan orang berpakai baju, pakai tudung misalnya. Kadang-kadang dia pakai tudung juga, tapi perbuatan jauh daripada ajaran Islam, jauh daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Ada seperti itu. Memalukan sih. Pakaiannya macam muslimat, ya, tutup aurat rapi, pakai tudung. Rupanya perbuatannya adalah perbuatan yang jauh daripada tuntunan Islam. Adakah seperti itu? Waliyadzubillah, tapi sekarang dah alhamdulillah, berkatnya banyak asatidzah, ya, banyak yang belajar agama. Alhamdulillah sekarang anak-anak remaja kita, baik laki-laki maupun perempuan, banyak yang mengikuti majlis taklim, ceramah-ceramah, tausiah-tausiah di masjid-masjid. Betul tak? Kalau dulu Masya Allah belum banyak ustaz, alhamdulillah berkat bimbingan daripada siapa? Dari asatidzah, banyak sekali, nyata sekali perubahan anak-anak kita. Betul tak? Saya banyak bersyukur. Tapi jangan malas Pak. Walaupun banyak asatidzah, kalau tak mau datang macam mana? Orang-orang yang lesbian, orang-orang yang LGBT, yang gay, semuanya ini, semua ini ada masuk masjid nggak? Susah. Jadi mak bapak lah, walaupun Pergas telah merancang akan berdialog dengan mereka, kalau mereka mau, mesti kita juga mak bapak penting. Ya kan, asal kita mengajar pelajar-pelajar masjid, dia pun memainkan peranan penting. Betul tak? Kalau kita berteriak-teriak ataupun hanya membaca newspaper, bukan tak boleh, kesan pula. Mesti kerjasama dengan masyarakat. Betul tak? Ya Allah, belikanlah kita panduannya, ada kok. Saudara-saudara kalian, inilah antaranya jemaah supaya mengamalkan. Yang pertama surah Al-Hadid ayat keberapa? Ayat ke-16 dan surah Ali Imran ke-200. Ini mujarab dan membuktikan mujarabnya. Bagaimana caranya? Saudara-saudara sekalian, jika terdapat dalam keluarga yang enggan
beribadat. Misalnya suruh sembahyang tak mau, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Sembahyangnya on off. Tahu on off? On off, off off, on, off 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 off, on. Maknanya seminggu sekali. Di mana? Pagi, selain Jumat. Ada tak? Ada. Dulu, sekarang udah bagus ya. Dulu on off namanya. Tahu on off? Sembahyang kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Nah, ini yang berat. Nah, ataupun orang yang selalu balik lambat rumah, tak mau dengan nasihat mak bapak. Artinya apa? Tidak mengindahkan nasihat daripada orang tuanya, jampikan dengan ayat-ayat tersebut dan diikuti dengan sholawat, ataupun sholawat dulu baru. Sholawat apa yang sesuai? Sholawat tibiah. Di mana kita nak tahu? Dalam kitab warna ungu, yaitu 40 sholawat. Ada banyak dalam kitab-kitab itu. Ada sholawat tibiah, ada sholawat syifa, lebih kurang sama. Cuma kalau syifa itu adalah perobatan, artinya syifa, dan namanya tibiah, kedokteran, lebih kurang sama. Baca itu. Apabila sampai wa ala alihi wa sahbihi, bayangkan anak tersebut wasallim. Apa saja makanan yang dia gemari dan disukai, tiupkan dengan air. Insya Allah ada kesannya. Saya ijazahkan kepada semua para jamaah ini. Saya terima ilmu ini daripada Syekh Muhammad Thaha Jamaluddin, Pondok Pesantren Al-Falah, di mana ini tinggal di Sumber Gayam. Ya, yang kedua Kiai Badrul Mastuki, pengasas dan pengasuh Pondok Pesantren Badri Tuja, dan ulama-ulama yang lain, termasuk ulama kami yang ada di Mekah. Bagus surah Al Imran ayat ke 200 ini. Allahu Akbar. Saudara-saudara kalian, setelah itu bagaimana? Bagi anak yang suka keluar rumah tanpa tujuan dan supaya tenang berada di rumah, supaya anak tak gelisah, ya, bacalah ayat-ayat tersebut disertai dengan surat tibiah ataupun sholawat syifa pada air ataupun makanan, kemudian ditiupkan pada makanan ataupun air dan diminumkan kepada yang bersangkutan itu, kepadanya sebaik-baiknya air daripada bekas wudu ibunya. Ibu, bapak sekalian, ibunya, ibumu. Jadi doanya ibu lebih mujarab daripada bapak. Yang hati Pak ya. Ibumu, ya kan? Maka ibunya itu waktu mengambil wudu, ya perhatikan, sewaktu kita mengambil wudu subuh, tak salah, asalkan wudu, air itu boleh minum tak? Boleh. Air itu boleh minum, bukan najis. Paham tak? Air wudu, seorang kembali, air wudu tidak najis. Air wudu itu belennya bukan najis, hanya mustakmal, boleh minum. Ya Pak, cuma tak boleh menyucikan. Tapi untuk minum anaknya dibenarkan. Ini ada berapa lama kok, ya. Jadi kemudian ditiupkan pada makanan. Artinya setelah ambil wudu, ibunya itu bacakan surah Ali Imran ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tiupkan 3 kali, bagus. Niatkan. Semoga hatinya sabar, betah di rumah. Nah, buatlah berulang kali sehingga ada perubahan dan tanda keinsafan. Jangan sekali Bu, Pak. Jangan sekali ya Bu ya.
banyak kali buat, terutama menggunakan air wudhu, sisa wudhu ibunya, minumkan. Insyaallah menjawab. Saya jazakan kepada semua jemaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. An tunawwira qulubana wa an tashraha sudurana wa an tayassira umurana wa an taqdiya hawaijana wa an tu'afiyana min bala'ika wa an taltufa bina fi qada'ika wa an tarhamana wa taghfirana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.